sebenarnya penyaliban itu bukan hukuman dari tradisi Yahudi. Penyaliban itu tradisinya Romawi. Bagaimana bisa jika tidak karena tanah Palestina atau Nazaret dan Galilea pada saat itu dijajah oleh pemerintah Romawi? Bagaimana bisa Yesus yang Yahudi dieksekusi, dijatuhkan hukuman ya menurut hukumannya Romawi? Gak nyambung. Gak nyambung. Jadi itulah hasil dari narasi doa di awal ya. Yang pertama, kata salib itu berasal dari bahasa Arab. Yang kedua, tokoh sentral dari penyaliban itu adalah Yesus itu sendiri. Yang ketiga, ya, tidak ada korelasinya penyaliban dengan penebusan dosa manusia. Apalagi dosanya Kristen ya. Ya, tetap layarnya teman-teman. Tetap layarnya teman-teman, ya. Kita harapkan narasi dari Oki ini bisa semakin memanaskan diskusi kita hari ini. Ya, silakan Bang Farid Syanibar. Ya, kita mau sampaikan dulu shalom teman-teman semua. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi siang ini kita mau bahas tema tentang penyalibannya teman-teman ya. Apakah penyaliban itu rancangan dari iblis? Atau memang karya keselamatan? Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, karena kita tidak berbicara menurut tafsir kita sendiri teman-teman, tetapi kita berbicara menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 3, di situ awal mulanya. Kita bacakan teman-teman Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, kalau kita bahas, ketika iblis membisikkan kepada Yudas, apakah di situ dituliskan? Atau iblis tahu kalau Yesus itu akan disalibkan? Bukan saya datanya. Kalau memang ada, iblis itu tahu, tetapi dia tidak maha tahu. Pahami dulu arti kata itu. Iblis tahu, tetapi iblis tidak maha tahu. Iblis mengira dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus kalah seperti Adam yang pertama. Tetapi itu semua salah. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus merubah kutuk menjadi berkat. Itu adalah karya keselamatan. Nah, yang sering di framing dari teman-teman kita sebelah, ketika iblis membisikkan ke Yudas untuk menjual Tuhan Yesus. Mohon maaf, apakah iblis tahu di situ Tuhan Yesus ingin disalibkan? Nggak ada. Bahkan kalau kita lihat beberapa ayat ya teman-teman ya, iblis sendiri ingin menggagalkan penyaliban Tuhan Yesus. Di mana datanya? Kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-23. Matius 16 ayat yang ke-23. Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Iblis sendiri ingin membatalkan penyaliban Yesus supaya Yesus tidak disalibkan. Kita baca ayat selanjutnya di dalam Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus berdoa, "Ya Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu." Peran iblis di dalam penyaliban, iblis ingin meremukkan kepala Yesus. Oh, di dalam Kejadian 3 ayat 15,
sebelum dia menemukan kita, kita dulu yang menemukan dia. Tetapi iblis tidak tahu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, iblis tahu, tetapi iblis tidak maha tahu. Seperti yang saya sampaikan tadi, iblis ingin Tuhan Yesus diremukkan, Tuhan Yesus dibinasakan, Tuhan Yesus kalah seperti Adam yang pertama. Tetapi iblis tidak tahu ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu adalah karya keselamatan dan iblis kalah. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, kita bacakan ya teman-teman ya. 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dengan dia mati dan bangkit di hari yang ketiga. Silakan, saya rasa habis ini kita akan jadi diskusi dua arah ya Bang Farouk. Monggo silakan. Ya silakan. Silakan. Makanya saya bilang tema yang kau pilih ini adalah tema yang salah. Karena apa? Dinarasikan kemanapun tema ini akan tetap satu arah. Tidak ada korelasinya penyaliban dengan iman Islam itu sendiri, itu tidak ada. Informasi penyaliban itu hanya untuk menyelamatkan Nabi dari Bani Israel, yaitu Nabi Isa AS, dari fitnah-fitnahan yang dilontarkan oleh orang-orang pada masa itu terhadap dirinya. Kalau kali ini kau yang ku berikan kelas kuliah Bible gratis ya. Ketika Kristen ditanya tentang korelasi ya atau manfaat penyaliban terhadap penebusan dosanya, berantakan tak kemana-mana penjelasannya. Oki mengatakan penyaliban itu sudah dikehendaki, sudah dinubuatkan tertulis dalam kitab Kejadian 3:15. Oki, abang kau ini master Bible Dinda. Udah capek aku baca Bible. Makanya ciri-ciri dari orang yang udah capek baca Bible itu, menguasai Bible itu, dia nggak mungkin jadi Kristen. Setidaknya dia jadi ateis atau dia jadi Islam. Yang aja kau. Kitab Kejadian 3 nomor 15 tidak ada korelasinya tentang penceritaan penyaliban. Karena di situ tidak ada kata-kata salib. Kapan pula Yesus diremukkan tumit kakinya? Ya. Terus yang kedua ya, perihal tentang yang kau sampaikan Yesus yang kedua yang kau sampaikan, Oki sudah mengakui. Ingat Ki ya, tadi barusan kau katakan ya, penyaliban Yesus itu atas keinginan dari iblis. Nah, penyaliban Yesus itu keinginan iblis karena apa? Sebelum berupaya membunuh Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 8 nomor 42 sampai 44, ketika iblis menunggangi ya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi pada saat itu, Yesus sudah mengingatkan, kalau kau mau membunuh aku, mau mencelakai aku, maka iblislah yang jadi Tuhan kau. Yesus sudah katakan itu. Orang-orang yang percaya tentang kematianku, orang-orang yang menginginkan atas kematianku, maka iblislah yang menjadi Tuhannya. Maka iblis merekayasa sebuah kejadian, di mana dalam Yohanes 13 nomor 2, dia merasuki Yudas untuk memberitahukan kepada rabi-rabi Yahudi tentang keberadaannya Yesus di Taman Getsemani. Ditangkaplah Yesus. Lalu setelah itu terjadi proses penyaliban. Lalu Syoki berkata, apakah iblis tahu dia akan disalibkan? Tahu. Apa buktinya? Buktinya jadi Yesus yang KW itu disalibkan. Gitu. Yang jadi pertanyaan ini Ki, jika memang penyaliban itu bukan diinisiatori oleh iblis, ya, coba sebutkan, ya, kau sebutkan satu ayat di dalam Bible. Atau begini Ki, aku tanya kau sebuah pertanyaan.
Jika iblis tidak merasuki Yudas, apakah Yesus akan disalib? Jika iblis tidak merasuki Yudas, apakah Yesus jadi disalib? Apakah Yesus itu akan ditangkap? Apakah Yesus itu akan ditelanjangi, diludahi, lalu meninggal dalam kondisi nggak bercelana? Semua ini bermula dari iblis, Ki. Makanya kau belajar sama Edis, jangan sama Bombom. Edis itu pernah mengkaji dan memahami ini dalam Bible. Apa yang dikatakan Edis itu pemahamanku dulu waktu Kristen, betul. Kematian Yesus di kayu salib itu keinginan iblis. Betul kata Edis itu. Bukan keinginan dari Bapak itu sendiri. Bapak itu tidak menginginkan, karena apa? Di dalam Matius 3 nomor 16 ya. Karena begitu besar kasih karunia Allah terhadap dunia ini hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan menumbalkan. Dikaruniakannya anaknya, diutusnya nabinya, berharap kalian nabinya itu meninggal dalam kondisi terhina dan terkutuk. Itu pertanyaan abang ya bindanya. Jika iblis tidak merasuki Yudas, ya, jika iblis tidak merasuki Yudas, apakah Yesus akan tersalib? Jika tidak ada jalan lain selain iblis merasuki Yudas untuk penyaliban Yesus, berarti penyaliban itu inisiatornya dari iblis. Jawab pertanyaan ini dari apa? Ingat pertanyaanku. Jangan dulu lah kau WA si Bombom. Mana waktunya? Engkau, jangan kau framing. Saya lagi buka data, Bang Faruk. Sebentar, kita bukakan ya. Iya, waktunya mana? Curi stak kau nggak betul kau ini. Oke, ya kita mau tanggapi ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau memang penyalipan itu adalah rencana iblis, oke, kita gunakan logika kita. Kita gunakan logika kita ya. Oke, kita buka di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kalau memang penyalipan itu adalah karya iblis, adalah rencana iblis, berarti Yesaya 53 ayat yang ke-5, Yesaya 53 ayat yang ke-10, ini adalah rencana iblis yang digenapi. Pahami itu. Ketika Faruk Sianipar mengatakan ya, penyalipan itu adalah rencana iblis. Loh, kalau memang itu adalah rencana iblis, berarti nubuatan Yesaya 53 dan Yesaya 53 ayat yang ke-10 ini adalah rencana iblis. Saya tambahkan satu data lagi. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi jelas ya teman-teman ya, Alkitab menjawab itu. Logika sederhananya, kalau memang penyalipan itu adalah rencana iblis, sedangkan iblis sendiri ingin menggagalkan penyalipan itu, seperti data yang saya sampaikan. Saya tidak pernah mengatakan, Bang Faruk, penyalipan itu adalah rencana iblis. Ingat, yang saya bawa data tadi di dalam Matius 22, Matius 27 ayat yang ke-5. Sebentar, bukan itu. Di dalam Matius 27 ayat 3 dan ke-5. Terus di dalam Matius 24 ayat yang ke-26.
Matius 26 ayat yang ke-24. Itu loh. Jadi Faruk jangan mau membentur-benturkan narasi saya dengan Edis. Edis tidak pernah mengakui Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Enggak pernah. Ya, enggak pernah Edis bernarasi seperti itu. Faruk. Dan konsekuensi logisnya, ketika penyaliban itu adalah rencana iblis, berarti Yesaya 53 ayat yang ke-5, Yesaya 53 ayat yang ke-10, Yesaya 43 ayat yang ke-7, itu adalah rancangan iblis. Itu konsekuensi logisnya. Ya, Kejadian 3 ayat 15, saya tidak berbicara, Faruk, itu adalah sebuah nubuatan. Makanya kalau orang ngomong itu didengar baik-baik. Ya. Nah terus pertanyaan Faruk yang sebenarnya ini tidak tertulis di dalam Alkitab kita. Semua mengandai-andai. Semua mengandai-andai. Apakah ketika Yudas itu tidak dibisikkan oleh iblis, apakah Yesus itu akan disalibkan? Loh, Yudas mau dibisikin atau tidak dibisikin oleh iblis, Yesus akan tetap harus mati tertikam. Yesus harus tetap mati di kayu salib untuk menghapus kitab dosa itu. Gitu loh Faruk. Dan Faruk harus paham ya. Ketika iblis membisikkan Yudas untuk menjual Tuhan Yesus, ketika iblis membisikkan Yudas untuk menjual Tuhan Yesus, apakah iblis tahu kalau Yesus itu akan disalibkan? Jawab, tunjukkan saya datanya. Tunjukkan saya datanya di dalam Alkitab. Ketika iblis membisikin Yudas, apakah iblis tahu kalau Yesus itu akan disalibkan? Oke, pertanyaan saya. Karena tema kita penyaliban, bukan tentang peran iblis di dalam penyaliban, tidak. An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Pertanyaan saya, siapa yang menggantikannya di situ? Jawab pakai data. Silakan. Jangan panik, Faruk. Gak ada suaramu. Oke, makanya dari awal tadi saya katakan teman-teman ya, diskusi kita ini sebenarnya satu arah ketika Oki mengangkat materi tentang penyaliban. Karena apa? Tidak ada korelasi penyaliban itu, kisah penyaliban di dalam Al-Quran itu dengan iman Islam itu sendiri. Lalu Oki mempertanyakan kepada kita surah An-Nisa 157, jika memang Nabi Isa tidak disalibkan, lantas siapa yang diserupakan dengan dia? Nggak ada urusannya dengan iman Islam itu, tidak ada. Kami diberikan informasi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diserupakan, dia tidak disalibkan, udah selesai, nggak ada urusannya. Mau kau katakan si fulan itu suka kau, tapi poin terpenting ketika Quran mengatakan sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang disalibkan. Benar kata Al-Quran, kalian sesama Kristen saja pun bingung kalian tentang siapa yang disalibkan. Lalu Oki tadi teman-teman, ya ingat ya jawabanku ya, nggak ada urusannya itu. Yang penting Al-Quran menyampaikan, Allah menyampaikan diserupakan. Kami nggak ada urusannya mau siapa yang diserupakan itu. Karena nggak ada poin pentingnya juga itu iman Islam. Sementara Oki tadi membawa di dalam kitab Yesaya 53 ketika mau menceritakan tentang nubuatan. Makanya aku bilang berkali-kali, Ki, ketika aku jadi Kristen, pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Berkali-kali aku bilang sama kau, jangan jadi penipu. Comot-comot isi kitabnya Yahudi untuk membenarkan penipuan yang dilakukan oleh Paulus terhadapmu. Ya enggak aja kau. Nih Yesaya 53-nya, kebukakan samamu. Dinda. Nih. Ya, pertanyaanku gak kau jawab tadi ya. Kau tadi baca di nomor 10-nya. Ya. Nah, nomor 9-nya kau baca ini. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Yang jadi pertanyaan Ki, ketika Yesus dimasukkan ke dalam kubur, di dalam kuburan itu ada 3 orang rupanya, Ki. Ada 3 orang rupanya, Ki. Ini gak ada korelasinya dengan penyaliban, Ki.
Ya, ini nggak ada korelasinya dengan penyaliban. Jangan kau menipu. Lu buat penyaliban. Sejak kapan pula tradisi Yahudi ada penyaliban yang nggak ada? Aku udah bilang dari awal, penyaliban itu tradisi pemerintahan Romawi, bukan Yahudi. Dari zamannya Musa sampai zamannya Yesus, tradisi Yahudi menjatuhkan hukuman mati dengan cara rajam. Bukan dengan cara dipermalukan, dihinakan, ditelanjangi seperti itu. Gitu loh. Bahkan catatan sejarah menceritakan tidak pernah seekor anjing dijatuhkan hukuman anjing gila. Di zaman itu anjing gila itu tidak pernah dijatuhkan hukuman mati salib, nggak pernah. Nggak pernah. Jangan kau hinakan kali dia. Anjing gila pada zaman itu, meskipun sudah ada anjing gila itu langsung dikasih hukuman mati. Dilempar batu tuh meninggal anjingnya, nggak ada digantung-gantung kayak gitu. Yang aku tanyakan tadi kepada kau Dinda, ya, yang aku tanyakan kepada kau, jika iblis tidak merasuki Yudas, apakah Yesus itu tersalib? Kalau kau menjawab dengan jawaban yang jujur, tentu tidak. Karena semua cerita ini bermuara ketika iblis itu merasukin Yudas. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, maka Yudas tidak menjual informasi di mana Yesus dengan 30 keping perak. Maka benarlah kata Yesus ini, bagi kalian yang percaya tentang kematianku, bagi kalian yang menginginkan tentang kematianku, apa kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44? Iblislah yang menjadi bapakmu Ki. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Jujurlah kau sebagaimana jujurnya si Ebis. Ebis jujur. Yang menginginkan kematian Yesus itu adalah yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib itu adalah iblis. Sekali lagi saya bertanya Ki, tolong dijawab jujur. Jika iblis tidak merasuki Yudas, apakah Yesus itu tersalib? Silakan Dinda. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab ya, nggak apa-apa. Udah di awal kan aku jawab di awal. Sebentar, oke. Saya mau jawab di dalam Matius 26, catat ini Paruk. Ini ilmu buat kamu Paruk, biar kamu pintar. Matius 26 ayat 53 sampai dengan 54. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ayat yang ke-54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jelas dikatakan di dalam ayat ini Bang Faruk. Ini terjadi saat-saat Yesus akan ditangkap sebelum disalibkan. Artinya, jika Yesus hendak melawan atau tidak rela untuk disalibkan, maka dia dapat berseru kepada Bapa untuk mengirim 12 pasukan malaikat. Apakah Tuhan Yesus melakukan itu? Tidak. Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ini loh, udah jelas. Terus Faruk bertanya, apakah ketika iblis tidak membisikkan Yudas untuk menyalibkannya, Tuhan Yesus itu tidak disalibkan? Beban pembuktiannya ada dengan Faruk Sianipar. Beban pembuktian ada dengan Faruk, di mana tertulis ketika iblis membisikkan Yudas. Kalau iblis tahu Tuhan Yesus itu nanti kalau saya bisikan kepada Yudas, Tuhan Yesus itu akan disalibkan. Mana? Jangan kau tambah-tambahi dengan narasi liarmu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Beban pembuktiannya sekarang ada dengan Faruk. Di mana ketika iblis membisikkan Yudas, menjualnya,
Di situ iblis tahu kalau Yesus itu dengan cara seperti itu akan disalibkan. Mana datanya? Mana datanya, Faruk? Jangan kau cuma modal koar-koar terus kau benturkan narasi saya dengan narasi Edis. Edis tidak pernah mengatakan ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Jangan kau bentur-benturkan, Faruk. Ya, jangan kau bentur-benturkan narasi saya dengan narasi Edis. Edis tidak pernah mengatakan, Faruk, kalau ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Kan saya bilang, Faruk, ya, ayat ini saya harus ulangi ayat ini ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga ngerti di bawah. Matius 26 ayat 53 sampai dengan 54. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan semua itu harus terjadi? Itu loh. Jadi jelas ya Faruk ya, ayat Alkitab menjawab itu. Oke. Pertanyaan saya dengan Faruk kenapa tidak mau dijawab? Oh, masalah Isa itu tidak penting untuk iman saya. Dia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Oh, itu tidak penting untuk iman saya. Berarti kau ingin katakan An-Nisa 157 itu cerita itu tidak penting. Tidak penting rubahnya Quran itu. Kan itu tertulis di dalam An-Nisa 157, Faruk. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran itu kan penting buat kamu. Ketika Faruk tidak bisa menjawab, itulah jawaban paling simpelnya teman-teman. Oh, itu tidak penting buat saya, nggak penting. Gitu. Itu tidak penting buat iman saya. Kau jawab pakai data dan dalil. Siapa yang menggantikannya Faruk? Karena tema seperti yang saya sampaikan kemarin malam, tema penyaliban itu bukan jadi tema yang satu arah saja. Tetapi itu harus jadi tema dua arah Faruk Sianibar. Jawab, ketika ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Yang pertama, siapa yang menggantikannya? Yang kedua Faruk, kenapa harus dengan cara diserupakan? Allahmu Maha Kuasa. Kenapa tidak langsung jeder diangkat ke atas? Kenapa harus dengan cara digantikan? Jawab pakai data dan dalil Faruk. Ya, jangan cuma modal ketawa-ketawa. Silakan. Aku udah bilang sama Koki, sampai meninggal pun kau bertanya, udah gue bilang, diskusi kita ini satu arah, nggak ada urusannya itu sama kami. Udah kan. Informasi terpenting di dalam surah An-Nisa 157 sampai 58, ya. Dia itu diselamatkan, diserupakan. Nggak ada urusannya sama kami. Siapa yang diserupakan dengan dia, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya dengan iman Islam itu, nggak ada. Ini kok babak belur kok kali ini kok diskusi kau. Satu arah diskusi ini. Terus kok tanya lagi, kenapa Tuhan itu menghendaki diserupakan? Oke, kami bukan orang Yahudi yang bermentalkan apa? Pendebat gitu loh, keras kepala. Dengar Dinda, ada adat terhadap Allah, ada terhadap makhluk. Ada makhluk terhadap Allah, apa itu? Allah tidak ditanyakan, Allah tidak dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Allah begitu? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Tidak. Allah itu tidak dipertanyakan tentang apa yang diperbuat, tapi makhluklah yang dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat. Oke, berupaya membantah Bibelnya, tapi narasi di Bibelnya dalam Yohanes 13 nomor 2, Yohanes 8 nomor 43 sampai 42 sampai 44 jelas. Iblislah inspirator, iblislah sutradara, iblislah tokoh terpenting merekayasa tentang penyaliban Yesus. Terus Yoki mengatakan, apakah iblis mengetahui bahwasanya setelah itu Yesus akan disalibkan? Ketika dia merasuki Yudas, dia tahu. Buktinya dia tahu apa? Lukas 22. Yesusnya jadi ketangkap dan disalibkan. Berarti dia tahu. Nah, sekarang aku lebih dalam lagi nih Ki, pegangan Koki. Lukas 22 ayat berapa? Ya dari nomor 1 kok baca sepanjang seterusnya.
Cerita dari penangkapan dia, pengadilannya dia, kan panjang itu semua itu, hingga akhirnya dia disalibkan. Gitu loh. Di atas ayat 68. Nah, sekarang ini pegangan koki, ini pegangan ya. Hari ini Babang Faruk yang mantan Kristen, yang ganteng dan imut-imut ini akan membuktikan Yesus anak Maria tidak disalibkan. Datanya di mana? Ya, pegangan ya teman-teman Kristen, pegangan ya, pegangan. Ya, mudah-mudahan nggak mualaf lah kalian. Lukas 22. Nih aku baca satu perikop aja ya, biar jangan dibilang teman-teman Kristen si Paulus comot-comot ayat. Nih ya, ini Dinda ya, perikopnya Dinda. Kita buka Dinda perikopnya. Nih, kita mulai dari ayat satunya. Perikop, rencana untuk membunuh Yesus. Seret, panjang ini ceritanya. Seret. Kita buka sampai 68, 69. Nih, pegangan koki. Biar kau tahu ada berapa Yesus di sini. Yesus anaknya Maria sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Ketika Yesus kawin, diadili di depan pengadilan agama. Nih Dinda ya, bentar ya, aku bacakan ini Dinda ya. Apa katanya dalam 69? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Nih, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang berkata ini siapa Ki? Tinta merah? Yesus. Yang berkata ini Yesus. Lukas 22 69 ini perkataan Yesus. Lalu Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk Ki ya, tengok ya. Dia tidak mengatakan akan duduk. Nih 69 ini. Ini Ki ya. Ini Dinda, abang besarkan Dinda. Nyesal kau kan jadi Kristen kan? Nyesal kau? Nyesal. Ini Dinda, baca Dinda. Ya. Ini Dinda, baca. Sudah duduk ya Dinda? Baca ini Dinda. Sudah duduk. Baca Dinda ya. Nyesal kau jadi Kristen kan? Nyesal. Nah, dan buat yang murtadin, yang murtad, udah nggak apa-apa, syahadat balik kalian, syahadat balik. Ketahuan kan, kena prank kalian kan? Di prank kalian kan selama ini di prank. Yang disabitkan itu Yesus KW. Untuk membuktikan itu, pertanyaanku Ki, terkejut si Oki. Terguncang iman si Oki, terguncang. Yang jadi pertanyaanku sekarang Ki, ya, siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang dikatakan oleh Yesus? Dalam Matius, dalam Lukas 22 siapa anak manusia itu? Silakan Ki. Coba teman-temannya. Simak teman-teman, narasi bohongnya Oki ini simak. Oke. Ya, teman-teman, saya mau tanggapi dulu ya. Silakan diterima Faruk. Ya. Lukas 22 yang Faruk katakan tadi, iblis tahu tentang rencana penyaliban itu di ayat yang keberapa ya Faruk ya? Oh, sebutkan satu ayat. Beban pembuktiannya ada dengan Faruk. Siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan. Jangan kau cuma mau bertanya terus. Masalah duduk di sebelah kanan Allah itu gampang sekali untuk menjawabnya Faruk. Itu tidak membuktikan kalau Yesus itu diserupakan. Nah, sebentar. Teman-teman Kristen di bawah ya, teman-teman Kristen di bawah, saya mau bilang dengan kalian. Siang ini Faruk membuktikan kalau Faruk ini adalah orang yang modal imani dan percaya saja. Dari mana saya membuktikannya itu? Dari narasinya dia sendiri. Loh, kami ini bukan orang yang tipe bertanya kepada Allah. Ya kami percaya. Kalian sering bilang Oten itu cuma modal imani, enggak pakai akalnya. Giliran ditanya balik, Faruk yang menggantikan di dalam An-Nisa 157 itu siapa ya Faruk ya? Faruk, kenapa Allahmu tidak langsung mengangkat saja? Kenapa harus pakai acara diserupakan? Oh, itu kan kehendak Allah.
Kami kan harus mengimani, tidak boleh bertanya. Kau modal imani saja. Karena kau memang gak tahu apa-apa tentang Quranmu. Dari tadi kau bertanya, Faruk, saya tunjukkan data. Sekarang kau bertanya lagi, Lukas 22 ayat yang ke-69. Gampangnya itu, Faruk. Itu. Gampang itu, Pak. Gampang itu, Faruk. Tetapi kau jawab dulu. Yang pertama, kau pertanggungjawabkan dulu narasimu. Di mana di dalam Lukas 22 ayat yang keberapa? Jangan kau, kalau kata orang habis congor, kau suruh saya yang cari sendiri. Habis kau ngomong, saya disuruh cari sendiri, kok enak man. Itu ayat panjang sampai ayat 71. Di mana di dalam Lukas 22 ayat yang keberapa yang mengatakan ketika iblis membisikkan kepada Yudas, iblis itu tahu kalau Yesus itu akan disalibkan. Di ayat yang keberapa? Siapa yang mendalilkan beban pembuktiannya dengan dia? Jangan kau suruh saya baca nih dari ayat 1 sampai 71. Lah kok penak man lambemu. Itu yang pertama. Yang kedua, Faruk, pertanyaan saya jawab. Karena kita sedang membahas tema penyaliban. Kita ingin membuktikan Yesus ini benar-benar disalibkan atau tidak. Itu. Nah, makanya jangan pernah lagi kau bentur-benturkan narasi saya dengan narasi Edis. Jangan kau standar ganda. Edis tidak pernah mengatakan ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Jangan kau bentur-benturkan, ya. Jawab 3 pertanyaan saya. Ini utangmu. Jangan makin banyak utangmu, Faruk. Makin banyak pula utangmu nanti. Yang pertama, di mana di dalam Lukas 22 ayat yang ke-1 sampai dengan 71 ini, ayat keberapa yang mengatakan kalau iblis tahu bahwa Yesus itu akan disalibkan? Jawab pakai data. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta Faruk jangan modal imani. Yang kedua, siapa yang menggantikannya Faruk di dalam An-Nisa 157? Itu yang kedua. Yang ketiga, Faruk, kenapa harus pakai acara diserupakan? Kenapa harus pakai acara diserupakan, Faruk Sianipar? Kau dari tadi bilang kalau tidak ada iblis, Yesus itu tidak akan disalibkan. Kalau tidak ada iblis membisikkan Yudas, Yesus itu tidak akan disalibkan. Oh, Faruk. Berat sekali. Oke, kita akan jawab pertanyaan dia, teman-teman. Lukas 22 ayat yang ke-69 setelah Faruk membuktikan jawabannya kepada kita. Dari tadi dia cuma modal tanya. Jawab dulu, silakan. Nggak dijawab, teman-teman. Nggak dijawab, Shoki rungkat dia, rungkat. Takut si Oki rungkat iman Kristen, rungkat. Kalau si Oki jujur menjawab Lukas 22 nomor 69 itu, siapa anak manusia yang dikatakan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Siapa? Kalau Oki jujur menjawab itu rungkat Kristen, rungkat. Aku udah bilang tadi sama kau Dinda di awal, ketika kau membawa materi tema dengan penyaliban, ini diskusi akan terjadi satu arah. Karena penyaliban itu gak ada korelasinya dengan iman Islam.